Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2008 dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam soalnya lagunya cuman gue tulis di description aja karena ya biar nggak kelamaan ya durasinya. Jadi kalau kamu pengen denger yang aslinya, dengerin di radio yang nayangin Popo on the Radio. Anyway, it's a great day today, especially buat fans Man United. Kayaknya tahun yang baru ini memberikan harapan baru ya buat kita semua ya. Tadi malam menang lawan Bournemouth 3-0 dan sekarang Man United poinnya sama kayak Newcastle yang ada di peringkat ketiga. Jadi mereka ada di peringkat 4 kalah selisih gol. Tapi ini adalah kemenangan ke-6 beruntun buat Man United. Gue kayak aduh, feels good man. Semoga terus berlanjut. Kayaknya abis ini musuhnya berat gak sih? Kalau gak salah musuhnya abis ini Man City atau bukan, gue lihat dulu. Musuhnya abis ini Man City man abis ini. Tapi gak apa-apa, di Old Trafford ya kan. Siapa tahu bisa seri lah. Yaudah, kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dari Martin Garrix and Juke with Hero, official soundtracknya Marvel Snap. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan kayak gue bilang kemarin, kalau di 2 minggu pertama tahun baru itu tuh kita masih punya kesempatan buat ngebikin resolusi sih menurut gue. Kalau lebih dari itu lu belum bikin resolusi, ya menurut gue kalau lu bikin pun gak bakal terpenuhi. Tapi kalau sebelum 2 minggu ini lu mau bikin resolusi, menurut gue masih acceptable. Dan ini gue ada beberapa contoh New Year resolusi yang kayaknya bakal bisa, yang gampang lah, yang nggak sulit buat dicapai ya. Jadi yang pertama adalah kalau malam kamu kebelet pipis, langsung bangun dan kemudian pipis baru ngelanjutin tidur. Menurut gue ini resolusi yang bagus ya, karena kita kan pengen tidurnya nyaman kan. Kalau lo nahan pipis kan lo tidurnya nggak nyaman. Jadi jangan ditahan sampai pagi, keluar aja terus pipis. Nah ini resolusi yang gampang kan. And then bisa juga resolusi selanjutnya adalah membuat benda physical object dengan tangan kita sendiri, kayak prakarya atau segala macam. Karena sebenarnya manusia ini kan salah satu fungsi pertamanya adalah build something kan, membangun sesuatu kan. Jadi cobalah bikin, I don't know, bisa bikin Gundam mungkin, Gundam model, atau bikin prakarya lain, bikin diorama, atau bikin maket gunung berapi. Kayak dulu waktu sekolah ada ini gak sih? Nah, apa ya, terakhir lah yang paling gampang banget. Try new foods atau mencoba makanan baru yang lu belum pernah makan sebelumnya. Jadi tahun 2023 ini gue akan mencoba makanan baru yang tadinya gue males nyobain. Misal pete atau banyak lah yang tadinya lu gak pengen coba. So itu dia 3 contoh resolusi yang gampang. And now kita balik ke lagu, ada film favorit dari Sheila on 7. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino pada waktu menghadiri pemakamannya Pele itu dia bilang kalau dia akan meminta supaya semua negara di dunia itu memberi nama ke satu stadion di negara mereka dengan namanya Pele. Nah, karena menurut Infantino ya Pele ini kan king of football ya. Jadi dia pengen ini supaya di memorable, diingatkan supaya yuk dikasih nama Pele. Belum jelas sih kapan dia akan meminta negara-negara itu, tapi ini akan sedikit repot ya, karena gue baca, gue lupa di negara mana, tapi ada satu negara di dunia yang di negara itu tuh stadionnya cuma ada 2 men. Jadi kalau lu stadion cuma ada 2, yang satu mungkin nama stadionnya Stadion Negara, terus yang satu masa terus stadionnya Stadion Pele ya nggak sih? Dan yang stadion yang satunya ini ukurannya katanya kecil banget. Jadi kalau yang lebih besar itu buat Stadion Negara, terus yang kecil buat Pele, dan ternyata kapasitasnya I don't know, cuma kayak nggak nyampe 1.000 orang gitu kan, rasanya nggak cocok dengan predikat kingnya ya. Tapi kalau menurut lu Indonesia stadionnya yang mana yang akan diganti nama jadi Stadion Pele? Gue bilang sih yang di IKN aja sekalian ya nggak sih? Sesuatu yang baru terus kita kasih nama Stadion Pele. Now kita balik ke lagu, ada Satellite dari Khalid di Popo on the Radio. Followers, jangan pernah menganggap enteng sama yang namanya diabetes. Karena penyakit ini tuh jahat banget, bisa bikin hidup kita jadi gak enak. Makanya buat kamu yang masih muda, jangan sembarangan minum manis. Sekarang juga ganti gulamu dengan gula tes.
gula yang sehat. Nah, gula tes ini bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio, juga online. Balik lagi di Popo on the Radio, dan kemarin gue udah cerita kalau si Jeremy Renner atau pemeran Hawkeye di MCU itu kecelakaan kan. Dan sekarang udah dapat kabar lebih jelas nih soal kecelakaannya itu. Jadi Jeremy Renner sendiri juga udah ngepost di Instagram fotonya dia kalau dia udah keluar dari operasi, dia udah sadar tapi lagi kacau balau, dia lagi masih nggak bisa ngetik. Pokoknya dia cuma pengen ngabarin aja kalau dia nggak apa-apa, karena memang dia udah operasi dan kondisinya masih kritis, tapi katanya memang stable. Nah, ternyata kejadiannya ini dijelaskan sama polisi setempat ya. Jadi ceritanya si Jeremy Renner itu mobilnya terjebak salju, terus dia ngambil mobil pengeruk salju, si snowplow ini yang beratnya mencapai 6.500 kilo, gila kan. Nah, dia naik mobilnya ini untuk menyingkirkan salju di sekitar mobilnya supaya mobilnya bisa keluar. And then habis itu dia selesai, dia parkirin snowpole-nya ini, pengeruk saljunya, terus dia keluar ngobrol-ngobrol sama keluarganya, dan tiba-tiba si mobilnya ini tuh kayak menggelinding gitu. Kayaknya gara-gara nggak di-handrem atau gimana, gue juga nggak tahu ya, gue nggak pernah lihat mobilnya. Dan akhirnya si Jeremy Renner ini mencoba untuk memanjat mobilnya untuk masuk, untuk di-stop berhentinya, tapi disitulah terjadi kecelakaan dan si Jeremy ini kelindes mobil 6.500 kilo, men. Makanya kemarin ceritanya trauma di dada kan, belan itu, karena dia kelindes. Gila, itu bisa selamat menurut gue cukup keajaiban sih. Bahkan dia nyaris mesti diamputasi kakinya kalau nggak dilakukan pertolongan pertama sama dokter yang kebetulan ada di dekat situ. Gila ya, serem nggak sih? Dia kayak harus naik helikopter gitu buat dipindahin begitu pokoknya lah. Ya untungnya nggak kenapa-kenapa, semoga speedy recovery. And now kita balik ke lagu, ada High Heels dari Florida, check it out. Followers, diabetes nih sekarang udah banyak diderita sama anak-anak muda nih. Padahal diabetes nih salah satu penyakit yang bikin hidup kita tuh selalu nggak enak. Jadi mendingan cegah mulai dari sekarang ya. Ganti gulamu dengan gula tes supaya kamu tetap bisa minum manis tapi 0 kalori. Nah, gula tes bisa dibeli di radio, Popo on the Radio, maupun online. And now, we have Heart So Big dari Matoma. Enjoy. Masih bareng Popo Kusen, welcome back di Popo on the Radio. Dan Twitter ini baru aja dituntut lagi. Jadi si Twitter ini sebenarnya kan sejak Elon Musk beli, dia tuh mencoba untuk mengurangi pengeluarannya Twitter kan. Karena Twitter ini masih merugi sampai sekarang menurut si Elon. Bahkan risiko bangkrutnya itu cukup besar. Nah, ternyata ada satu lagi kejadian di mana ada company yang menuntut Twitter sebesar $136.260. Jadi itu kayak 13 kali, ya sekitar 2 M-an lah ya, 2 kurang lebih. Nah, ternyata si Twitter itu belum membayar biaya sewa kantornya dia di sebuah bangunan di San Francisco di lantai 30. Jadi dia dituntut sama pemilik bangunannya ini, ya lu nggak bayar tuh sampai segitu banyaknya. Katanya sejak 16 Desember dikasih invoice yang bilang kalau nggak segera bayar lu harus keluar dari gedungnya ini. Dan apparently sampai sekarang belum dibayar, men. Jadi akhirnya sekarang dituntut akan maju ke pengadilan kalau nggak settle di luar. Ya tapi lumayan parah nggak sih kalau nggak bayar sewa kantor. But anyway, kita lihat aja nanti ya, kalau ada update gue akan share. And now we have khayalan tingkat tinggi dari Noah di Popo on the Radio. Ngomong-ngomong soal Jepang ya. Jadi Jepang ini tuh menghadapi problem yang cukup berat sejak belasan tahun belakangan ini, di mana terlalu banyak orang yang melakukan urbanisasi atau pindah dari desa ke kota. Jadi sekarang di Jepang, di luar Tokyo dan Osaka, itu ada banyak kota-kota kecil, pedesaan-pedesaan yang penduduknya tuh tinggal orang-orang tua aja. Semua orang mudanya itu pindah ke kota. Jadi sekarang pemerintah Jepang akan menawarkan 1 juta yen per anak kepada keluarga Tokyo yang bersedia untuk pindah ke luar Tokyo atau balik ke desa atau ke daerah pinggiran, pokoknya yang di luar Tokyo yang terlalu banyak orang tua itu. Jadi kalau anaknya 2 akan dikasih 2 juta yen. Dan ini adalah kenaikan dari sebelumnya. Jadi tahun lalu tuh pemerintah Jepang ngelakuin program yang sama, tapi subsidinya cuma 300.000 yen. Nah, ini jadi 1 juta yen. 1 juta yen itu $7.500, jadi sekitar hampir 100 juta rupiah kurang lebih.
70, iya 140-an juta berarti. Kurang lebih ya. Ya nggak sih? Bentar. 120 juta, 100 jutaan lah benar. 110, 120 juta kurang lebih. Dan ada syaratnya tapi. Syarat yang pertama adalah lu harus tinggal di situ selama 5 tahun. Jadi nggak boleh lu datang ke situ dapat duit terus lu balik lagi ke Tokyo kan. Tinggal di situ selama 5 tahun. Kemudian lu harus kerja WFA di kantor yang sekarang. Atau yang ketiga lu harus berencana untuk membuka bisnis baru di tempat yang kamu akan pindah itu. So itu, gila ya. Nggak kebayang ya. Jadi gitu kondisi Jepang sekarang. Tapi lumayan juga nggak sih? Karena sekarang bukannya banyak ya yang pengen ke desa gitu supaya hidupnya lebih simple, nggak terlalu banyak problem. Tapi ya nggak tahu sih. Kayak Harvest Moon nggak sih? But now kita balik ke lagu aja. Ada Obvious dari Craig David. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, and YouTube di Popo on the Radio. Subscribe kalau belum, supaya membantu kita juga ya, biar lebih semangat. Oke, lagu terakhir ada Louis Tomlinson, Silver Tongues. Jaga kesehatan, di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.